alaihi wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu guru dan Bapak guru serta pemateri, untuk hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Marilah kita sama-sama mengucapkan bismillah untuk mengawali acara hari ini. Semoga berjalan lancar dan diberikan keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari diseminasi hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu dan dipimpin oleh Ibu Wulan. Kepada Ibu Wulan dipersilakan, dan kepada Ibu Bapak guru mohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita dan yang mewakili. Kepada Ibu Siti Tarbiyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif yang akan memberikan pembelajaran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara kegiatan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah dan hasilnya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Untuk acara selanjutnya bagi pemateri, silakan disampaikan dengan semaksimal mungkin atau sesingkat mungkin, tapi mantap isinya, ya, supaya mudah dipahami, karena sebagian dari guru-guru juga mengerti bagaimana tugas guru penggerak itu sangat banyak, luar biasa. Tetap sehat, semangat ya, supaya guru-guru yang masih muda bisa ikut, guru-guru yang muda juga bisa bantu doa. Ya, kebagian sertifikatnya. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Tarbiyah yang menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ustazah Wujud Juria SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak beserta Ibu yang saya hormati, marilah untuk bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan doa bersama. Semoga acara pada hari ini kita semua mendapatkan keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, kelancaran, pemahaman untuk menyimak, mendengarkan, memperhatikan materi yang akan nanti disampaikan oleh pemateri. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa syuhina maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala bi syarri bismillah ya rabbal alamin.
Alhamdulillah amin hamdan syakirin hamdan min hamdan yafina wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika min sultanik min ibadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa rahmatana rabbayana sabira wa li jami'il muslimina muslimat wa amna minna ta'ala wal amwat wa tubu ila rabbika wa rahmatu khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma zina bil ani wa zina bil ilmi wa qina bil taqwa wa zina bil afiyah. Allahumma raditu billahi wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul bil qur'an imam rabbi zidna ilman wa rizqna fahman. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-jannah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya wa rabbana sabra. Mudah-mudahan doa kami semua di kegiatan hari ini dari awal sampai akhir diberikan kemudahan, berkah, selamat, lancar segala sesuatunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'in. Sehat walafiat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ibu. Selanjutnya dari penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Geti Haryati SPD yang di CGP Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Kepada Ibu Betty dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah bersedia memenuhi undangan kami para CGP untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Insya Allah nanti untuk materi diseminasi ini akan disampaikan oleh saya dan rekan saya yang sama-sama CGP Angkatan 11. Ya. Jadi dalam melakukan diseminasi ini, karena kami kebetulan ada 2 CGP, jadi kami berkolaborasi. Karena materinya sama, yang akan kami paparkan juga itu, terus audiennya sama, jadi kami memohon izin kepada fasilitator dan diberikan izin untuk berkolaborasi menyampaikan materi ini. Nah, Ibu Bapak guru hebat, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk senyum dulu selama 30 detik. Silakan pandang orang yang ada di sampingnya, Bu. Ayo senyum selama 30 detik. Dari satu kegiatan saja, kalau semuanya sudah diawali dengan senyum, ternyata menghadirkan beragam ekspresi, ya kan? Walaupun sepele, kita lihat hanya senyum aja 30 detik, tapi ketika kita melihat ekspresi teman kita saat bersenyum, kan akan mendatangkan rasa lucu tersendiri, ya, membangkitkan motivasi kita. Jadi ada pemikiran yang lain, wah jadi senyum, senang. Nah demikian juga Bapak Ibu guru hebat, untuk kita mengawali pembelajaran itu, pertama yang harus kita raih adalah rasa senang dari peserta didik kita, rasa senang dari murid kita, walaupun dengan hal yang sangat sepele. Memang benar, guru itu punya inner beauty yang selalu dinantikan oleh muridnya, ya. Karena hal sepele yang kita lakukan saja akan menjadi berkesan kepada anak-anak, kepada murid kita di kelas. Nah kemudian untuk mengawali kegiatan diseminasi kali ini, kita akan membuat kesepakatan dulu agar semua merasa nyaman, peserta diskusi nyaman, saya sebagai pemateri nyaman, dan semuanya berada dalam kondisi nyaman dan tidak dalam keadaan tertekan. Ya, adapun kesepakatan, misalnya pertama saling menghargai, kemudian
menjadi pendengar yang baik. Kira-kira mau ditambahkan apa lagi? Silakan. Untuk diseminasi kali ini, ada ide lain kesepakatan yang akan kita sepakati pada kegiatan kali ini? Boleh? Oh, menyampaikan aspirasi. Oke, diketik ya, Bunci. Silakan menyampaikan aspirasi. Karena bergeser. Ya, oke, udah, gak apa-apa. Silakan langsung diketik aja. Tadi apa, Bu? Menyampaikan ide. Terus Bu Ustaz apa? Menyimak harus konsentrasi, fokus. Menyampaikan ide. Terus harus fokus. Kemudian apa lagi ada, Patri? Misalnya jaga kebersihan, mau makan minum, silakan. Boleh disampaikan saja, ini kesepakatan kita. Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Berarti tidak ngobrol, yang tidak penting. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Boleh silakan semua berpendapat. Oh, tidak boleh melanggar. Boleh makan dan minum katanya. Boleh makan dan minum. Oke, boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum. Iya. Serius tapi santai. Sersan. Bukan perwira ya, sersan. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Ada lagi? Atau dirasa cukup? Cukup ya. Berarti kesepakatan forum diseminasi kali ini saling menghargai, menjadi pendengar yang baik, menyampaikan ide atau gagasan yang dimiliki, harus fokus, boleh makan dan minum, serius tapi santai. Sepakat ya, Bu? Sepakat. Oke. Kalau sudah sepakat, kita akan lanjutkan. Kita sudah membuat kesepakatan. Berarti selama diseminasi ini, kesepakatan itu kita jalankan ya, Bu ya. Nah, untuk mengawali kegiatan diseminasi ini, kita perhatikan dulu di sini. Di sini saya menampilkan sebuah gambar lingkungan sekolah yang dicita-citakan atau yang diinginkan. Ya. Di sini adalah lingkungan yang aman dan nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah, yang akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ya. Di mana pada lingkungan ini pendidik itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin kolaborasi, ya, baik dengan siswa, dengan atasan, dan dengan warga sekolah yang lainnya. Ini adalah gambaran dari lingkungan sekolah yang kita cita-citakan. Nah, lalu untuk mencapai lingkungan yang dicita-citakan itu tentu ada cara. Caranya yaitu melalui kegiatan budaya positif. Budaya positif ini mencakup apa saja? Di antaranya ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi ini adalah materi yang akan saya dan rekan saya bahas selama 1 jam ke depan. Materinya ini, Bu, ya. Ini erat kaitannya dengan peran kita sebagai pendidik, yang tujuannya ingin menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan pada pendampingan individu 2, ya, bahwa tujuan kita sebagai pendidik adalah menuntun murid, ya, agar dia mampu bertumbuh secara kodrat, secara lahiriah. Ya. Jadi kita membimbing mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, kemudian yang pertama tentang perubahan dengan paradigma baru. Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi goal akhir atau goal getter dari pembelajaran kita itu adalah mencetak karakter profil pelajar Pancasila pada diri murid kita. Ya. Jadi nanti dari sekian banyak nilai kebajikan bermuaranya pada profil pelajar Pancasila. Ya.
Jadi pembelajaran yang bagaimana yang dirancang oleh kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memfasilitasi kebutuhan murid kita. Sebagai seorang guru yang perannya sebagai fasilitator, kita harus tahu seperti apa sih kita akan memfasilitasi murid kita. Nah, untuk memfasilitasi murid kita, ya, saya ajak dulu ibu berangan-angan, berandai-andai. Sekarang ibu boleh berpasangan lagi bu dengan rekan di sampingnya, ya. Ibu berpasangan, jalin kolaborasi. Satu orang kepalkan tangan, misalnya ini ibu A, ini ibu B ya. Ibu pun ngepalin tangan nih. Bu Ipun berpikir kalau di tangan Bu Ipun itu ada sesuatu yang digenggam yang sangat berharga. Pikirkan itu sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Di kepal ya. Terus dia sebagai rekannya membujuk Bu Ipun harus membuka tangan tersebut. Boleh dibujuk, boleh dihardik, boleh dirayu, boleh diiming-iming, mau dimarahin, mau dipaksa, silakan. Bagaimanapun caranya, ibu bisa tidak membuka tangan rekan ibu. Jadi satu ngepal tangan, satu membujuk atau merayu atau apa saja silakan. Boleh dilakukan untuk membuka. Mau nggak rekannya membuka tangannya? Kalau itu dianggap berharga, kira-kira akan dibuka nggak sama rekannya? Ayo coba. Kira-kira bu, yang satu boleh merayu, dirayu apa saja, dibujuk atau dikritiki atau dipaksa. Ya, ini gampang. Ibu belum kalau ini mau paksa. Boleh. Boleh, kalau ini enggak. Bu mau? Enggak mau. Bu mau membuka tangannya? Mau bertahan. Mau bertahan. Ini mau tadi membuka tangan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang teori kontrol, ya. Kita sebagai guru, ya, kita itu sebenarnya tidak bisa memaksakan sesuatu kepada murid kita, karena murid kita itu punya pendirian sendiri, dia punya karakter sendiri. Sama seperti tadi, saya memegang ini ya, berharga. Saya nggak mau membuka tangan saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Nah, ternyata dalam teori kontrol ya, di sini ada miskonsepsi yang dipahami oleh guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti tadi kan, kita tidak bisa memaksa si ibu ini membuka tangannya kalau ibu ini tidak mau. Kecuali tadi kasus si Patri ya, Patri mau membuka tangannya sukarela, dia mau dikontrol. Nah, ini miskonsepsi yang pertama ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau murid nurut, karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol, ya. Kemudian miskonsepsi kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini miskonsepsinya ya Bu ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Tadi kan saya tawarkan ibu, boleh Bu bujuk temannya agar dia mau membuka tangannya. Boleh dirayu, boleh dihardik, boleh dipaksa. Nah, itu ilusi ya. Bahwa semua bujukan itu adalah bentuk kontrol ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya ya, dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ya, misalnya kita nih ngiming-ngimingin. Nah, kalau yang barisnya rapi itu kasih stiker. Dalam waktu tertentu mungkin dia akan nurut, tapi lama-kelamaan hal itu tidak akan menjadi efektif lagi. Nah, nanti ini akan kita bahas ya. Dalam bentuk penghargaan, ternyata penghargaan itu tidak selalu berdampak baik ya. Nah, kemudian miskonsepsi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, katanya buku. Jadi kalau kita anak berbuat salah, nah kamu itu salah, ya. Bagaimana kalau kelakuan kamu gini-gini membuat dia merasa bersalah, ya, memojokkan dia, itu membuat dia itu identitas gagal ke depannya terbentuk pada diri anak. Kita tidak boleh menciptakan suasana membuat anak di dalam keadaan sangat tertekan dan dia merasa paling bersalah.
Misalnya ketika dia tidak mengerjakan PR, kita kucilkan dia karena dia tidak mengerjakan PR. Mungkin dia akan merasa bersalah sampai pulang ke rumah, aduh hari ini saya merasa kecewa, hari ini saya merasa gagal. Tuh, jadi membuat anak berada dalam posisi merasa bersalah itu adalah miskonsepsi dari posisi kontrol, ya Bu ya. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu ataupun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi niat kita kan awalnya mendisiplinkan anak, ya Bu ya. Tapi ternyata yang kita lakukan itu salah kalau kita lakukan dengan cara memaksa. Ya. Ternyata Bu, setelah belajar budaya disiplin positif ini, saya juga merasa tertampar Bu. Saya merasa disadarkan bahwa selama ini kita belum mengajar pada koridor yang benar. Ya. Untuk mengajar pada koridor yang benar itu ternyata kita harus meletakkan murid itu sebagai suatu hal yang utama. Kita kembali lagi refleksi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud dari menghamba kepada murid, ya, menghamba di sini kita itu mengabdikan, memfasilitasi anak. Ya, bagaimana seorang hamba kepada majikannya, tapi bukan berarti kita menuntun dia dengan segala keinginan dia. Tapi dengan penghambaan tersebut kita harus tetap mengantarkan dia pada koridor yang benar, ya. Jadi intinya di sini, ya, dalam penerapan disiplin positif tidak ada paksaan, tidak ada hukuman. Misalnya kan kalau kita misalnya nih menerapkan suatu peraturan, yang tidak bawa ini nanti hukumannya ini, yang tidak bawa ini hukumannya ini. Hukuman itu adalah hal yang sangat dihindari, ya Bu ya. Bahkan tidak boleh kita lakukan kalau bisa. Nah ini miskonsepsi dari posisi kontrol. Nah disinilah paradigma baru tercipta. Dari stimulus respon kita beralih ke teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya anak masuk ke SD Negeri Serut, semua harus disiplin berdasarkan kategori disiplin kita. Padahal itu yang disebut dengan stimulus respon. Kita harus rubah sekarang menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi kita juga harus tahu posisi anak. Tidak bisa kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita untuk dicapai oleh anak tersebut berdasarkan indikator kriteria ketercapaian kita saja, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini dalam stimulus respon. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti akan dibahas tentang tujuan-tujuan dan motivasi perilaku manusia juga ya Bu ya. Jadi anak itu berbuat A, dia pasti punya tujuannya. Ada yang melandasinya, ada yang memotivasi dia. Dan sebagai guru, kita harus memahami itu. Ini baru pembukaannya saja ya Bu ya. Kemudian, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini terlihatlah kemerdekaannya, ya. Diri kita yang mengontrol ya kita, bukan orang lain. Sama seperti tadi genggaman tangan itu kan, yang mengontrol diri saya ya saya. Orang lain tidak bisa mau membujuk, mau menghardik, mau bagaimanapun. Saya tetap teguh dengan pendirian saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena nanti ketika kita belajar lebih lanjut ya Bu ya, nanti kan ada yang namanya keyakinan kelas. Kita akan menjalankan segitiga restitusi ke depannya. Bagaimana anak diajak untuk menggali apa sih pemecahan dari masalah yang dihadapi sesuai dengan keyakinan kelasnya, ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah pada teori kontrol itu karena tadi dia itu terhindar dari identitas gagal, maka model berpikirnya menang. Jadi anak yang merdeka tidak pernah merasakan menang dan kalah. Ya. Jadi apapun yang dilakukannya, dia akan tetap berada di jalur yang benar karena sesuai dengan nilai kebijakan yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini seorang guru yang baik haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan
dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan penerapan dari segitiga restitusi. Nah, ini adalah inti materi kita untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin? Coba ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Boleh Bu, mic-nya ada 2 kan? Boleh Bu Ustaz? Silakan. Nah, apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata disiplin? Disiplin ini loh. Silakan Bu. Mentaati peraturan. Menaati peraturan. Jika tidak terkena sanksi atau hukuman. Oke, agar tidak terkena sanksi dan hukuman. Membuat kita tenang. Membuat kita tenang. Ada lagi Bu? Hidup teratur. Hidup teratur. Oke. Boleh silakan yang lainnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Lebih tertib. Lebih tertib. Ada lagi? Itu ya, berarti yang terlintas di pikiran. Pekerjaan berat Lebih teratur, pekerjaan berat menjadi ringan. Itu makna disiplin ketika kita mendengarkan kata disiplin. Mungkin kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib. Betul tidak Bu? Betul. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Itu selama ini pemikiran kita itu ya Bu ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Berarti anak yang tidak taat kata tertib dihukum. Ya, betul ya? Iya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya. Justru ini adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak dilakukan sama sekali. Jangan dilakukan hukuman itu. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari segala tindakan. Murid dapat menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Itu dalam disiplin itu, dalam disiplin positif itu. Jadi di sini tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi pujian atau hukuman, tapi dia sudah mampu mengontrol dirinya. Lalu bagaimana cara kita agar menciptakan anak yang seperti itu? Nanti akan kita bahas ya, Bu Ci ya. Nah, kemudian penerapan disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, bisa kita simpulkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi dalam disiplin positif itu yang harus kita bangun itu adalah kesadaran pada diri murid, pada diri murid ya, yang harus dibangun itu. Setelah dia tahu tentang nilai-nilai kebajikan, kita bangun kesadarannya agar dia mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan itu dalam kehidupannya, dalam perilakunya, sehingga kedepannya kata disiplin itu udah menjadi tertanam pada dirinya, bukan lagi dari paksaan gurunya, bukan lagi dari peraturan sekolah, tapi sudah menjadi motivasi intrinsik yang melekat dalam diri murid tersebut. Ya. Dan saya yakin kalau guru-guru di SD dan Magister orang-orangnya sudah disiplin dan bahkan itu sudah melekat pada dirinya sendiri ya. Terbukti dari setiap kegiatan pun kan, kalau misalnya kita datang terlambat kita merasa malu, walaupun teman lain tidak menegur. Nah, itu salah satu contoh disiplin itu sudah melekat dalam diri kita. Nah, kita pun ingin punya murid yang disiplinnya sudah melekat di dalam dirinya, ya Bu, Pak. Nah, kemudian tadi nilai-nilai kebajikan, ya. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama seluruh dunia, ya Bu ya. Nah, di sini berdasarkan beberapa pakar ada yang menyebutkan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut William Glasser ya pada teori kontrol. Kemudian Diane Gosser ya
menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dalam untuk dapat mewujudkan tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan mulianya apa ini Bu? Nilai-nilai kebajikan, tujuan mulianya. Salah satu nilai kebajikan yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya profil pelajar Pancasila itu hanya salah satu dari sekian banyak nilai kebajikan. Ya. Jadi ada profil pelajar Pancasila, ada IBO Primatius program atau PYP, kemudian ada 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya. Kemudian ada lagi yang kelima, the 7 essential virtue, ya, virtue ya. Dan yang keenam, proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, tapi karena yang tadi kata saya di awal diutarakan, goal getter dari pembelajaran kita itu adalah mencetak karakter profil pelajar Pancasila, maka nilai kebajikan yang kita sepakati yang harus ada pada murid kita itu adalah nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, yaitu dengan dimensi beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini jadi nilai kebajikan nanti yang akan kita bawa dan akan kita terapkan di kelas-kelas kita dan dalam lingkup sekolah kita. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya. Kita mulai masuk nih ke materi intinya. Nah, di sini ada pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Silakan dijawab ya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Hal positif seperti jangan ragu. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Ada yang tidak, ada yang setuju. Ya, kita simpan aja dalam diri kita dulu ya. Oh, saya tadi setuju dengan pernyataan ini. Saya tidak setuju. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju tidak? Ayo, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Bu Ibu setuju, Bu Ai tidak, Bu Suke tidak, yang lainnya tidak. Oke, kita simpan saja ya. Semua boleh menjawab, punya alasan silakan. Ya, tidak apa-apa. Di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kita sama-sama belajar. Bahkan saya pun sambil belajar. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini tentang teori motivasi perilaku manusia. Dalam berbuat sesuatu, manusia itu pasti punya motivasi. Ada alasannya. Nah, ada 3 teori yang melatar belakangi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi seperti yang dikatakan Bu Sinta, kenapa harus disiplin? Agar aman, agar tidak dihukum. Nah, berarti teorinya ini, motivasinya ini, anak tersebut disiplin karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya tadi yang baris rapi itu kasih stiker, biar saya dapat stiker, saya mau barisnya rapi, biar ada yang dikasih bintang, bintangnya tersenyum. Nah, ternyata ini adalah motivasi perilaku yang kedua. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, itu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dari yang satu, yang kedua ini adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar. Tadi karena dipaksa karena ada hukuman, karena ada penghargaan. Itu motivasi dari luar. Sementara yang ingin kita wujudkan pada budaya disiplin positif adalah motivasi internal, ya, atau motivasi dari dalam diri siswa. Nah, nanti bagaimana sih cara kita membangun motivasi internal? Nah, akan dibahas nanti pada pembahasan materi berikutnya ya.
Nah, di sini dijelaskan ya makna merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kan di sini tujuan pendidikan menciptakan anak yang merdeka ya, lahir batinnya bahagia. Berarti tidak hanya lepas dari perintah, tapi dia bisa mengatur dirinya sendiri ya. Dia bisa mengontrol dirinya. Anak yang merdeka itu adalah anak yang cakap untuk memerintah dirinya sendiri karena tadi motivasi internalnya sudah terbangun ya. Nah, di sini kemudian yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Tadi ya, motivasi nyambung ya Bu ya. Tadi kan ada motivasi eksternal. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu ya. Ternyata Bu, ya, penghargaan itu bisa menghukum loh. Menghukum siapa? Menghukum murid juga. Kita memberikan penghargaan kepada yang pintar. Saya rasa sebagai guru sudah benar. Tapi ternyata menurut teori kontrol, penghargaan itu bisa jadi sebagai sebuah hukuman. Mengapa demikian? Nih, di sini dilihat ya. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Misal, ya, si A karena pintar sama guru selalu diapresiasi. Teman yang lain, dia iri, sirik, akhirnya terjadilah clash. Clashnya di kelas ya Bu ya. Ada anak geng-gengan, gap-gapan, ya. Karena apa? Karena tadi, karena penghargaan tadi. Aku nggak pernah dapat penghargaan, si itu terus apa-apa pasti si itu. Ya. Nah di sini kenapa disebut dengan penghargaan itu sebagai hukuman? Ya. Kemudian penghargaan menghukum itu penghargaan menurunkan kualitas, ya. Menurunkan kualitas dan penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas dan penghargaan dianggap tidak efektif serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini disebut penghargaan sebagai hukuman, ya, bentuk-bentuknya. Terlihat kan ya Bu ya? Dengan penghargaan itu sebenarnya bisa menurunkan kualitas juga. Kualitas apa? Misalnya anak yang sering terus-terusan dapat penghargaan, mungkin motivasinya akan berkurang juga ya. Kan saya yang paling pintar di sini. Dia kadang kalau semua udah bisa pelajaran itu. Iya. Ya, ada juga. Iya. Karena Nah kemudian lalu seperti apa sih harusnya kita bertindak kalau kita tidak boleh memberikan penghargaan? Nah seperti ini Bu, bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi kita ganti bukan dengan penghargaan lagi, tapi dengan program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Berikan pengakuan secara khusus. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contohnya gini Bu, misal untuk siswa yang pertama, kemarin saya perhatikan, atau kita ganti Ibu ya. Kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali ketika situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak tersebut kita apresiasi, ya. Jadi jangan lagi ada penghargaan. Di sini diapresiasi setiap perilakunya, setiap tindakannya. Ya. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya apa? Oh, kepedulian dia. Kepedulianmu pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Begitu. Jadi nanti kalau apresiasi kan nantinya akan memunculkan motivasi kepada anak yang lain. Saya juga ingin diperhatikan sama ibu guru, saya juga ingin diapresiasi. Nah, seperti itu ya, cara pemberian apresiasi dengan nilai kebajikan. Nah, sekarang saya mau tanya jawab lagi dengan ibu bapak guru sekalian. Di sini tentang hukuman atau konsekuensi. Ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi
hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dan di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman itu ya Bu ya? Oke, saya tidak menampilkan jawaban benernya. Jawaban yang seharusnya yang pertama benar tadi kata Ibu, hukuman ya, mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat dari sekolah, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi, hebat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi karena tepat di pelajaran PJOK ya dia disuruh lari. Emang fokusnya lari kan kalau di pelajaran olahraga kan? Nah itu konsekuensi Bu. Jadi hukuman itu yang diberikan yang tidak tepat dengan apa yang sedang tujuan pembelajarannya. Misalnya saya mengajarkan matematika tapi hukumannya bersihin WC, itu kan nggak tepat ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu diganti dengan yang setara ya. Dengan apa kesalahannya diganti dengan yang setara. Kalau hukuman itu lari dari koridor kesetaraannya ya. Jadi kalau misalnya guru PJOK kalau dia terlambat pelajaran PJOK mau dia suruh kasih hukuman lari 2 kali lapangan ya silakan, karena itu masih dalam ranah olahraga. Kecuali guru PJOK hukumnya kamu terlambat, kamu bersihin WC. Nah, itu hukuman yang diberikan ya. Nah, di sini tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk membuat anak agar dapat menjalankan konsekuensi, maka di kelas itu harus ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas ya. Tadi agar dia mampu menciptakan motivasi internal dalam dirinya. Di sini harus dikuatkannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah saya bahas ya, banyak nilai kebajikan, tapi yang paling utamanya adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya. Kalau mendengar kata peraturan kan suka ada istilah ada peraturan pasti ada yang melanggar. Nah, di sini dianggap kalau keyakinan itu lebih berkonotasi positif, ya Bu ya. Karena sesuatu yang kita yakini melekat dalam diri kita. Contoh, ketika kita memakai helm, kita yakin kalau pakai helm maka akan menjaga keselamatan, ya. Itu yang disebut dengan keyakinan. Di kelas pun kita harus membuat sebuah keyakinan, ya. Nah, keyakinan kelas itu seperti ini ya, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan tercapainya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, sebenarnya ibu-ibu untuk membuat keyakinan kelas harus dari mana sih kita berangkatnya? Kita boleh berangkat dari peraturan kelas. Kelas punya peraturan kan Bu Pak? Ada tata tertib kelas ya. Nah, dari peraturan tersebut kita turunkan menjadi kesepakatan. Biasanya di sini kan ada peraturan nih, ada tata tertib kelas. Anak-anak harus hadir di sekolah sebelum jam pelajaran, itu tata tertib. Dari sini bisa kita turunkan menjadi kesepakatan bersama yang ditawarkan lagi kepada anak-anak. Atau keyakinan kelas itu bisa menjadi sebuah kesepakatan baru yang tidak termuat dalam tata tertib. Tapi dalam membuat sebuah keyakinan, katanya harus diubah dari kata berkonotasi negatif ke kata yang berkonotasi positif. Misal, tidak membuang sampah sembarangan diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Hebat. Ya, contoh seperti itu. Jadi nanti
datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin, misalnya disiplin, nilai kebajikan disiplin. Nah, jadi nanti itu yang kita jadikan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas yang sudah mengacu kepada kebajikan-kebajikan universal, kepada nilai-nilai universal, itu yang akan kita gunakan pada tahap nanti melakukan restitusi dengan anak-anak. Ya, ketika anak-anak berbuat kesalahan, kita kembalikan lagi kepada keyakinan yang sudah disepakati bersama dengan anak tersebut. Kan awalnya juga keyakinan itu datang dari mereka. Kita menampungnya. Guru, sebagai guru kita menampung setiap aspirasi dari anak kita. Kalau sesuatu yang sudah datang dari dirinya, berarti otomatis harus tertanam dalam diri dia untuk menjalankannya. Bukan lagi paksaan seperti pada peraturan tata tertib ya. Ini sudah menjadi motivasi internal dalam diri anak-anak. Karena awalnya juga kan dari dia. Ya, awalnya dari dia. Oh Bu, keyakinan yang selanjutnya, misalnya tidak mengejek teman, kita ganti jadi kata positif, saling menghargai. Tidak berbahasa kasar, berarti berbicara yang sopan. Nah, nanti nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Oh, saling menghargai, sopan santun. Ketika dia berbuat kesalahan, kita kembalikan lagi ke dia. Nilai keyakinan apa yang hari ini tidak kamu lakukan? Ya, oh saya ini. Terus kedepannya apa yang akan kamu perbaiki? Jadi seperti itu Bu. Jadi kita tidak, kenapa kamu itu selalu berbicara kasar? Ibu sudah bilang berkali-kali, jangan kayak gitu terus. Ibu sudah capek ngomonginnya juga, padahal kamu sudah tahu. Nah, jadi tidak seperti itu lagi Bu. Dalam penerapan budaya disiplin positif itu, tapi kita mengajak anak berdiskusi, kita tanyakan keyakinan mana yang dia langgar. Ya. Makanya harus diawali dari keyakinan kelas. Untuk membuat budaya disiplin positif di sekolah itu, pertamanya diawali dengan keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas, ya. Tadi keyakinan kelas itu boleh diturunkan dari peraturan atau dari pendapat-pendapat aspirasi anak yang ditampung oleh guru, kemudian dikelompokkan. Mana nih keyakinan yang sejenis sudah dikelompokkan, ubah dari kata berkonotasi negatif ke kata yang berkonotasi positif. Dari sana, kemudian kelompokkan nilai kebajikan universalnya apa? Oh, ini nilai kebersihan, disiplin, tanggung jawab, mandiri, jujur. Kita kelompokkan, ya, Bu, Pak. Nah, setelah dikelompokkan tadi, ada lagi yang lebih lanjut, mana bagian guru, mana bagian murid. Dari keyakinan itu, mana yang bisa dijalankan oleh ibu sebagai guru dan mana yang dijalankan oleh kalian sebagai murid, ya. Nah, itu Bu tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah beberapa contoh keyakinan, contoh keyakinan kelas saya di kelas 5A dan keyakinan kelas 6C. Di sini saya tulis kata kesepakatan kelas 5A UPTD SDN 2 Ciselem untuk tahun pelajaran 2024-2025. Yang pertama, menjaga fasilitas kelas. Karena awalnya dari mereka, kata mereka, Bu, jangan nyoret meja dengan tim E. Oh, berarti kita ubah katanya menjadi menjaga fasilitas kelas. Kemudian, buanglah sampah pada tempatnya. Tertib saat di kelas, saling menghormati, jujur saat mengerjakan tugas, rukun dengan teman, bertanggung jawab, membawa bekal makan dan minum, berkata sopan, berbagi, dan bergiliran. Ya. Ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan anak 5A. Nah, dari kesepakatan ini nanti kita sepakati nilai kebajikannya. Misalnya yang pertama, menjaga fasilitas kelas. Berarti nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab, ya. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Itu ya Bu ya. Tentang keyakinan kelas. Ada yang ingin ditanyakan, Bu Pak, tentang proses pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh dibeli ya Bu ya. Misalnya ada nih yang jual jasa pembuatan keyakinan kelas, saya beli tidak. Keyakinan kelas itu adalah suatu nilai kebajikan yang disepakati bersama-sama di kelas tersebut dan akan dipakai di kelas tersebut. Lalu apakah boleh guru bidang studi beda dengan guru kelas keyakinan kelasnya? Boleh Bu, Pak ya. Boleh, silakan. Karena tadi sesuai saya di awal juga kan, saya membuat kesepakatan untuk diskusi kali ini. Berarti itu yang akan dipakai. Nanti juga ibu bapak guru
boleh membuat sendiri keyakinan kelasnya sesuai dengan kebutuhan ibu bapak untuk memfasilitasi murid di kelasnya agar menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Ya, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan kira-kira tentang keyakinan kelas? Silakan. Itu biasanya itu dia benar kita baru tahu tentang ini ya. Biasanya kita itu dari negatif ya. Jadi peraturan dari negatif yang itu yang dirubah itu mereka kan biasanya anak-anak juga pasti berpikiran negatif dulu gitu ya yang Tidak boleh. ya maksudnya mereka pasti membuatnya jadi udah melekat pada diri kita juga ya, jadi pasti peraturan yang ya, tidak mencoret-coret ya. Ketika saya suruh bikin anak-anak keyakinan kelas, mereka juga pasti konotasinya negatif dulu pasti gitu ya. Ternyata memang harus kita rubah, itu yang belum saya pahami memang gitu ya. Gitu, terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya silakan. Ada yang ingin? Izin. Silakan Boris. Maaf izin bertanya. Kadang kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas bersama siswa ya, saya juga sudah menerapkan kepada anak. Ya, dari kalimatnya kalimat-kalimat negatif. Misalnya tidak boleh mencela saya tembok, gitu kan. Terus tidak boleh tidak ribut saat belajar, tidak mengobrol saat guru menjelaskan seperti itu. Nah, bagaimana kita mengajak si siswa kita untuk merubah kembali keyakinan kelas dari kalimat negatif itu menjadi kalimat positif? Apakah kita harus menjelaskan dulu tuh apa sih kalimat positif, apa sih kalimat negatif seperti itu, atau bagaimana? Ya, terima kasih. Nah, jadi Bu, siapa sih yang bertugas untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif? Keyakinan kelas itu kan kita adakan diskusi bersama-sama ya. Pertamanya dari anak-anak pasti memunculkan stigma-stigma dengan kalimat negatif, ada kata tidak dan jangan. Yang mengarahkannya itu kita, gurunya, ya. Diskusinya tetap dengan anak. Pada saat itu juga, setelah terkumpul semua aspirasi anak dan dikelompokkan berdasarkan keyakinan-keyakinan yang sejenis, kita, guru yang membimbing, merubah dari konotasi negatif tersebut ke konotasi positif. Jadi kita yang mengarahkan, misalnya tidak membuang sampah ke tempat, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa anak-anak? Buanglah sampah pada tempat. Mereka akan melanjutkan. Jadi kita yang memancing mereka untuk merubah dari tadi pikirannya yang mengeluarkan stigma negatif, berubah ke kalimat yang berkonotasi positif. Nanti kita juga yang mengarahkan sampai mengkerucut kepada sebuah nilai kebajikan yang kita inginkan, ya. Dari sini kan ini baru kesepakatannya aja, belum mengkerucut kepada nilai kebajikan. Misalnya tadi kata saya juga ya, menjaga fasilitas kelas. Nilai kebajikannya berarti tanggung jawab. Kita sertakan di bagian berikutnya, ya. Nilai kebajikan kelas 5A, tanggung jawab. Tanggung jawabnya dalam hal apa? Menjaga fasilitas kelas. Apalagi dikelompokkan. Dari kesepakatan ini kita kelompokkan lagi berdasarkan nilai kebajikannya. Jadi pada saat melakukan restitusi mereka sudah tahu mana yang mereka langgar, nilai apa yang mereka langgar, keyakinan mana yang tidak mereka lakukan, dan apa yang harus mereka lakukan untuk mengubah kesalahan yang telah mereka perbuat. Gitu. Jadi intinya tolak ukurnya di keyakinan kelasnya dulu yang harus diperbaiki. Dan yang bertugas membimbing anak untuk merubah dari tadi stigma kalimat negatif ke positif itu adalah kita guru yang memfasilitasi mereka, yang menuntun mereka. Seperti itu, Boris. Yang lainnya silakan. Mereka udah dibuat nih kesepakatan kelas ya. Tapi mungkin saja kan secara sengaja atau tidak ada aja pelanggarannya. Nah, untuk bentuk hukuman atau konsekuensinya itu pun ditentukan oleh kesepakatan kelas atau bagaimana? Oke Bu, sebenarnya ini nanti bagian disuci ya, tentang restitusi ini. Jadi nanti hukumannya bagaimana? Nah Bu, nanti dalam segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya. Dari tahapan menstabilkan identitas anak dulu, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi kita menyadarkan dia dan dia yang harus mengeluarkan solusi untuk permasalahan masalah yang dia buat. Itu, ini dari dia datangnya. Misalnya ketika dia datang terlambat gitu ya,
kepercayaan kepada murid tersebut agar dia mau berubah sesuai dengan solusi yang dia tawarkan kepada kita, gitu Bu. Ya, jadi bukan kita memberikan hukuman lagi, kita tidak menciptakan hukuman, tapi di sini datangnya dari konsekuensi dalam diri anak tersebut, gitu Bu. Ya. Iya, tanya kepada yang melanggar. Yang melanggar, Ibu ajak berdialog segitiga restitusi nantinya Bu ya. Nanti Bu Suci yang akan membahas masalah segitiga restitusi. Ada yang lain lagi? Pak silakan. Ini ke atas ya Bu ya, tentang motivasi intrinsik ya. Jadi gini, sebenarnya kan manusia itu sudah dibekali dengan rasa disiplin ya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, kan kita itu kalau kita manusia biasa itu kan dari sananya semua sama Allah itu sudah diberikan istilahnya rasa bahwa kita itu melanggar sesuatu itu tahu gitu ya. Bahkan orang yang berbuat salah pun dia tahu sebenarnya apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka itu tahu berbicara kasar itu tahu bahwa itu salah gitu ya. Ya jadi untuk meyakinkan bagaimana yang memotivasi intrinsik itu pada udah tahu meyakinkan. Jadi ngajak gitu, mereka itu malah kadang-kadang sengaja ya saya berbuat itu malah sengaja. Jadi kita itu menggali motivasinya itu apa, dia berbuat seperti itu bingung kadang. Padahal tahu mereka. Gitu. Kalau ditanya kamu tahu nggak bahwa kamu berbuat seperti ini nggak bagus? Tahu Bu, tetapi kenapa disengaja gitu ya? Jadi itu faktor-faktor apa gitu kira-kira yang mempengaruhi manusia? Ya maksudnya anak-anak suka seperti itu ya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Siap Ibu, pertanyaannya sangat hebat sih. Ya, sebenarnya dari setengah keyakinan kelas ini nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Anak itu berperilaku karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ya, kita sebagai guru itu harus tahu kebutuhan mana. Tapi kalau saya bahas anak juga menarik. Itu bagiannya Bu Suci. Ya, nanti dibahas sama Bu Suci karena kebutuhan ini tidak terpenuhi dari dia. Maka kita sebagai guru kita harus berusaha memenuhi kebutuhannya tersebut. Ya Bu ya. Tapi bukan secara full misalnya saya penuhi, tidak, tapi kita setidaknya memberikan perhatian agar kebutuhannya itu dapat terfasilitasi di sekolah ya. Terus tadi kata Ibu, bagaimana sih saya menyadarkan dia? Tadi Bu, melalui tahap dialog restitusi. Dialog restitusi itu ada dialog secara santai antara guru dan anak yang menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang nantinya akan dijalankan oleh anak tersebut ya. Jadi untuk menyadarkan anak itu melalui dialog restitusi. Nanti dibahasnya sama Bu Suci juga, ini bagian Bu Suci ya. Pokoknya nanti sama Bu Suci juga saya sampaikan tentang disiplin positif sampai pembentukan keyakinan kelas. Semoga bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Untuk keyakinan kelas ini saya kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan pemateri kedua Bu Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nanti harus jauh-jauh ya. Coba Bu, biar semangat coba. Tadi ada yang masih sambil melek, coba berdiri semua Bu. Berdiri. Iya berdiri.
Siap izin saya di depan menyampaikan tentang materi disiplin positif ya, budaya positif di sekolah. Melanjutkan tadi rekan saya Bu Betty Haryati. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas waktunya, atas dukungan ibu-ibu hebat semua di sini yang menyempatkan waktu dan semuanya sampai bisa terselenggaranya diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Ingin saya menyampaikan jangan ini ya Bu, takutnya Bu Suci kok ngajarin, mohon maaf, kita hanya berbagi praktik, berbagi informasi sama-sama. Saya, Bu Betty, ibu-ibu semua di sini sama-sama belajar untuk kemajuan putra-putri kita semua, kemajuan murid-murid kita semua. Melanjutkan tadi banyak pertanyaan ya yang dari motivasi intrinsik, terus bagaimana supaya kok motivasi intrinsik itu bisa tertanam dalam diri murid-murid ibu semua, itu bagaimana? Nah, melanjutkan sebelumnya saya tanya ibu-ibu, tadi keyakinan kelas, di kelas ibu-ibu cung, siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Jujur gak apa-apa, bukan dinilai kalau jujur ya. Baru siap. Ya. Nah, seperti tadi mengulang kembali bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ibu-ibu semua murid itu diberi kesempatan, Bu. Ya, diberi kesempatan. Misal ini dijelaskan bisa Fitri. Semua maju ke depan, Bu. Maju ke depan. Ditempel boleh biar Bapak Ibu guru nanti gak lupa, ditempel. Nah, kalau sudah ditempel baru kita bahas sama-sama seperti tadi yang Bu Betty ya, bahwa kita bahas apakah masih ada tulisan-tulisan putra-putri ibu memakai kata-kata atau konotasi negatif atau tidak, kita samakan. Misal si Fitri isinya nulisnya antri masuk kelas, terus ada lagi tidak berebutan masuk kelas. Nah, dari kata-kata yang murid-murid tadi tulis, kita satukan menjadi nilai-nilai positif, kata-kata positif, dan kita samakan jadi menjadi satu nilai kebajikan. Biar kan misal siswa murid kan ada 37 ya, tidak mungkin kan keyakinan kelas kita akan 37 anak. Nah, kita masuk ya, kita rangkum, kita samakan. Oh, berarti ini yang antri, yang tidak berebutan berarti masuk ke tertib, misal seperti itu. Maka nanti dari apa-apa yang telah Bu Betty sampaikan tadi, dari mulai motivasi intrinsik, disiplin positif, hukuman penghargaan, sampai ke keyakinan kelas, mulai kita sama-sama kita belajar, kita terapkan di kelas. Nah, hubungan dari lanjutan tadi keyakinan kelas, dari mulai hukuman penghargaan, apa toh kita sebagai guru, kebutuhan apa yang harus kita berikan, yang harus kita sediakan ya, kita sediakan untuk murid-murid kita semua. Ada lima kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Sebenarnya mencoba belajar untuk memenuhi. Yang pertama bertahan hidup, jelas. Bertahan hidup hubungannya dengan hidup ya, bertahan ya. Kesehatan jelas. Ya, hubungannya dengan ini sandang, pangan, dan papan, jelas. Ada murid-murid ibu mungkin yang hidup tinggalnya tidak di rumah atau gelandangan, ada tidak? Nah, tidak ada kan? Nah, pasti ya, pasti sudah jelas ya, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ibu-ibu yang jadi PR kita semua ya, ketika kita melihat kasih sayang dan rasa diterima. Ada mungkin sebagian kelas, nah termasuk kelas saya sendiri ya, ada salah satu mungkin 1-2 murid mungkin yang kadang-kadang tidak diterima ya, apalagi kalau pembentukan kelompok. Pernah nggak ibu-ibu kira-kira? Iya pasti. Nah, ini salah satu 5 kebutuhan dasar
yang harus kita penuhi nanti. Nah, salah satunya itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini benar-benar nyata di kelas kita masing-masing. Nah, yang kedua penguasaan. Nah, kadang-kadang ada Bu, anak-anak yang pinginnya udah tahu salah, tetap rasa pinginnya apa Bu? Menang aja sendiri ya. Bukan pensinya ini punya aku. Nah, jadi menguasai itu kebutuhan dasar. Yang keempat kebebasan. Nanti sama-sama kita belajar dari ada beberapa kasus ini kebutuhan apa toh anak yang dibutuhkan. Yang keempat kebebasan. Bebas, apalagi untuk anak murid-murid siswa kelas bawah. Tingginya bebas, dikit-dikit apalagi kalau udah olahraga ya Bu. Tidak belajar olahraga, ibu pingin olahraga, besok diganti olahraga, nah pinginnya jadi pingin bebas dalam artian bebas, tapi harus kita arahkan supaya bebas bertanggung jawab. Yang kelima kesenangan. Nah kembali ke kesenangan anak-anak biasanya kalau kelas rendah senangnya pada apa Bu? Kalau anak-anak kelas bawah senangnya bermain. Nah makanya ketika kita sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, nah diharapkan guru bisa memenuhi dengan apa? Salah satunya dengan merancang pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tapi nanti itu masuk ke modul selanjutnya seperti itu. Nah, coba kita jawab sama-sama ya, ibu-ibu saya tampilkan. Ini ada beberapa kasus, ada Bimo, nah kita sama-sama kita jawab biar ibu tidak mengantuk, kelihatan ibu kebaca. Ini mungkin, kelihatan Bu. Nah ini Bu, saya baca kalau tidak kelihatan, nggak kelihatan. Kita jawab sama-sama, saya baca. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Sama seperti kita ya Bu. Cuma kita bukan TK SD. Ya, di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, kita identifikasi Ibu. Kebutuhan apa itu yang diinginkan Bimo? Nah, dia pinginnya aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, kira-kira apa Bu? Ya, ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang. Ayo, apa Bu? Cung, yang kesenangan Cung. Oh, kesenangan. Yang kasih sayang? Salah satu saja Bu, yang paling utama. Aku senang main kejar-kejaran. Berarti apa Bu? Kesenangan. Coba kita cek kesenangan. Jreng. Oke. Lanjut Bu. Betul. Lanjut yang kedua Bu. Ibu kejar aku. Ibu guru sayang aku. Apa Bu? Cinta dan kasih sayang. Coba kita jawab cinta dan kasih sayang. Oke, hebat. Lanjut. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat. Apa Bu? Aku hebat nih. Apa itu kebutuhan apa yang diinginkan Bimo? Penguasaan. Coba kita cek penguasaan. Oke, hebat Ibu Mustafa. Lanjut. Aku bosen belajar mewarnai di dalam kelas terus. Ya, kebebasan. Nah, udah. Ibu-ibu mah udah pada jago semua. Ya, lanjut tuh hebat, kita dapat bintang. Ya, kita coba lagi. 2 aja ya, 2 biar tidak terlalu lama. Nah, di sini ada Dinda Bu. Nah, di sini ada Dinda. Saya bacakan kalau Dinda, kelasnya Bu Dede kayaknya Dinda nih. Dinda seorang anak kelas 3 SD Dinda. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada
Enggak, siapa ini kisah nyata siapa yang kadang-kadang ya katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan Dinda tuh sampai dia pulang nangis karena tidak boleh bersenandung? Kenapa Bu? Kebebasan? Kebebasan? Dil, coba kita cek kebebasan. Kebebasan boleh, coba kita cek. Tuh ternyata apa coba Bu? Kesenangan. Dia kan memang senang-senang ya. Cuma mungkin caranya kita tidak langsung di depan anak-anak. Nah nanti kita sama-sama dengan segitiga restitusi kita panggil Dinda secara baik-baik ya. Nanti Bu lanjut dulu, ada 3 soal lagi. Nah lanjut Bu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jenis rambut baru. Dia pingin apa, kebutuhan apa? Kasih sayang. Coba kita cek kasih sayang. Hebat, kasih sayang. Tepuk tangan untuk semuanya. Lanjut. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Mau ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelasku. Yo, ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Nah, ini nyata Bu, kasus kita semua. Apa Bu kira-kira? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, dia pingin apa ibu-ibu? Penguasaan. Coba kita cek. Penguasaan. Penguasaan atau kebebasan? Kebebasan. Dia pingin diakui. Udah dia ternyata lanjut terakhir. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ini aja. Dia bosen berarti dia bikin apa Bu? Ya, nah itu anak-anak Bu. Awal bosen dari tadi minum air putih. Hebat Bu. Karena tadi salah satunya di bintangnya belum lengkap ya. Nah, lanjut sekarang kembali lagi ke ya ke laptop. Sehat. Sebentar. Kalau saya nanti banyak ini Bu, kita sama-sama sharing aja. Tadi masuk ke ya sharing. Bukan sharing Bu, sharing. Ya. Untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru di dalam kelas. Ya, sebentar. Untuk memenuhi tadi ada 5 posisi kontrol guru di dalam kelas. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah ini contoh-contoh pelaksanaannya. Nah aku teman. Oh nanti kita sama-sama Bu, kita sama-sama diskusikan. Saya ada beberapa kasus yang saya pegang ini, nanti kita sama-sama. Di dalam kasus itu si ibu itu jadi apa posisi kontrolnya. Nah kita sama-sama. Sebelumnya kira-kira saya bertanya dulu, selama ini dari 5 posisi kontrol guru yang sudah ibu, yang sudah atau sering ibu lakukan. Saya ingin kejujuran ibu-ibu hebat semua di sini. Ya boleh, ayo Bu, ayo boleh. Seperti apa ya, biar berbagi, kan kita namanya berbagi praktik baik. Kita sama-sama belajar, kita sharing. Ayo, semangat Bu Suke, silakan. Selama ini menjadi posisi kontrol yang mana dari kelima ini? Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tepatnya.
realita alam ya. Mudah-mudahan tidak salah menilai apa yang sudah pernah dilakukan. Keseringan sih saya memposisikan diri sebagai teman, apalagi kemarin-kemarin saya mengajar di kelas 3 gitu. Kan panggilan ke anak-anak pun lebih sering menyapa dengan selamat pagi teman-teman gitu. Salah satunya terus tapi kadang-kadang saya si pembuat merasa bersalah juga. Hebat ya. Ketika salah saya Pak, salah Dimas. Nah, paling itu yang setuju sama. Kenapa bisa begitu? Kan? Saya selalu komunikasi selalu komunikasikan dan anak sebelum memberikan konsekuensi selanjutnya komunikasi dulu. Yang lumayan agak sering adalah membuat merasa bersalah. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Sukesi ya, yang telah berbagi. Ada lagi Ibu? Aku sama dengan Bu. Ayo, jangan sama, jelaskan seperti apa-apanya. Apa-apa yang mungkin sudah berapa ya, hampir berapa tahun kita mengajar yang mungkin baru tahu kali ini. Oh, ternyata ada 5 posisi kontrol guru ya. Mangga. Yang 2 itu sama, tetapi saya ada sebagai sifat manajer. Seperti apa? Sebagai teman sama dengan Umi Uke ya, kalau masuk kelas, assalamualaikum teman-teman, gitu kan. Oh iya teman-teman, kemarin tugasnya apa ya dari Ibu? Teman-teman gimana pembahasan kemarin, gitu ya. Nah terus yang kedua membuat merasa bersalah. Terkadang tugas dari saya dikerjakan hanya 15 orang, gitu kan. Oh iya saya lupa. Nah di situ pembuat merasa bersalahnya dia apa kenapa, gitu kan di situ. Nah di manajernya sini saya di sini guru kan gitu ya. Saya harus mereka ikuti, mereka segani, gitu kan. Gimana cara saya agar mereka bisa segani sama saya, berani tapi dengan sopan, dengan segan, dan bukan berani dengan merasa sombong atau apa gitu. Tapi jujur di sini saya juga kalau di kelas bisa menerapkan, tapi di rumah saya tidak menerapkan. Entah apa sebabnya dan kenapa gitu ya. Ini mah berarti curhat ya Mama Suci gitu kan. Siap. Nah, sekalian mungkin tadi dari pertanyaan Bu Siles ya, yang tadi katanya harusnya dijawab oleh Bu Suci gitu ya. Nanti masuk ke sekretaris itu. Sekalian ada pertanyaan anak ya, kalau dari dibahas enang tenanawan tenanawan. Gitu ya. Pertanyaannya bagaimana cara menghadapi anak? Kita kan di rumah pun pasti menjadi manajernya ya. Membuat merasa bersalah ya, teman juga ya, penghukum juga ya, pemantau juga, semua itu ada di rumah itu. Ya. Nah, ini termasuk pertanyaan Bu Olis dan Bu Aura mungkin ya, karena anak saya ada di situ. Nah, terkadang kita sebagai manajer di rumah baru sepatah 2 kata saja. Contoh ya, misalkan kamu tuh tidak boleh begini. Tapi bukan saya baru 2 kata, mereka udah 10 kata. Nah, sama ya. Nah, terus bagaimana cara menghadapi kekerasan anak yang dikala itu mempunyai problem kepribadian, mungkin latar belakang kekerasan atau seperti apa? Karena jujur saya sudah melangkah bagaimana cara saya untuk anak itu mengikuti kita, kemudian kita sebagai merasa bersalah pun ya, merasa bersalah pun mereka tetap mengakui gitu ya. Nah, terus sebagai pemantau ya, saya pemantau, justru saya lelah untuk memantau mereka. Nah, di sini bagaimana cara mengatasi kekerasan anak dikala tidak menerima teguran kita, merasa benar selalu benar gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan saya yang disambung dengan Bu Sulis tadi. Ya, ini mungkin tidak dialami oleh saya, tapi mungkin kita pengalaman ini bahkan bisa diterapkan, jawabannya bisa diterapkan di kelas, pasti ada di antara mereka yang seperti itu. Mangga, ya, terserah jawabannya kumaha. Siap, terima kasih atas praktik baiknya tadi dari Bu Suke, dari Bu Iis. Sebagian besar sebagai posisi kontrolnya teman, pembuat merasa bersalah. Saya penasaran dengan Bu Ustadz ini, kira-kira 5 posisi kontrolnya apa ini, Mangga? Ya.
sering diri hukum. Kalau mau untuk kebenarannya kan sifatnya mendidik. Ya, memang itu harus diperbaiki. Ya, siap. Dengan adanya ya yang masih materi baru ini, mudah-mudahan bisa dirubah. Saya juga tadi berpikir yang saya lakukan setiap hari di kelas, karena saya guru bidang kelas 5 dan 6. Contohnya gini nih. Jadi saya juga melihat ada mendidiknya gitu ya. Contoh sama anak kelas 5 6 yang saya ajarin. Anak-anak setiap hari baca surat-surat pendek tidak? Bahasanya gitu. Kan sudah ibu kasih jadwal, bahasanya gitu. Nah, untuk disiplin dalam beribadah itu nomor 1. Berhadapannya dengan Sang Maha Pencipta. Apalagi dalam hal, saya terangkan dulu nih, jelaskan ini ya, dalam hal ibadah itu gimana. Nah, anak-anak yang tidak bawa jilbab siapa saja, saya ngomongnya enggak galak. Saya sekarang kasih tugas ke 2 anak. Yang satu seperti kelas 5B, Citra, ini buku ibu kosong, catat namanya yang tidak bawa jilbab, yang tidak baca. Citra duduknya di depan, memantau kan, bantu bu guru. Itu perasaan ibu, perasaan ada di dalam hati saya mendidik juga ya. Tapi bahasanya itu catat. Nanti kan saya setiap masuk ada bidang, mana Citra laporannya? Oh, kenapa? Nggak bawa jilbab aja Rapli? Siapa? Siniki, dinasi sini. Dinasi Niki. Alasannya nggak punya kan harganya 10.000. Tapi saya bahasanya gitu nih. Belinya besok bawa untuk apa manfaatnya? Ini dunia akhirat. Contoh, buku paket anak-anak, buku paket berapa harganya? 35.000. Coba kalau 35.000 beli masuk baca buku 1 kali makan jadi apa? Saya terangkan dulu ya. Besok beli yang ini ilmu dunia akhirat. Jangan merasa berat, rugi ya. Jadi kalau saya masih ini jelaskan dulu nih. Siap. Terus untuk berbahasa kasar kotor setiap hari saya catat. Kenapa masih berlomba bahasanya ANG? Enggak, saya nggak berani. BABI nggak berani langsung ke anak. Ya, bagus nggak itu? Itu binatang apa dalam agama Islam? Hukum Islam. Kan najis, nggak boleh orang Islam. Jadi saya ngomong begitu. Alhamdulillah yang turut-turut, yang tidak banyak. Ya, kalau masa menyampaikan materi bisa dengan berteman. Saya lihat sikon anak ya ibu bisa. Kalau manajer enggak banget, saya jadi manajer. Pembuat merasa bersalah ya bisa. Penghukum ya mudah-mudahan nggak ada sifat menghukum kok. Dalam hati bukan menghukum kok, sayang kok. Saya sekarang pelan. Pemantau selalu memantau. Saya guru PA kan masihnya seminggu sekali. Jadi saya wajar nggak guru kelas saya tiap hari? Mana jujurnya tiap hari? Saya minta ke guru kelas. Guru kelas suka mantau nggak baca surat pendek? Yo, saya sarankan harus. Seperti Bu Ipun, contoh Bu Ipun di kelas 1 mengajarkan seperti itu. Kalau bisa itu berkesinambungan. Teruskan di kelas 2, teruskan di kelas 3. Hafalan ini itu hebat. Itu untuk apa? Intinya nanti tumbuh dalam diri anak nurani hati, keyakinan. Motivasi. Gitu loh. Maaf ya nih. Siap yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan banyak salah. Insya Allah saya berusaha untuk benar. Insya Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi cukup ya, nanti sambil berjalan. Dari ketiga paparan ya tadi yang ibu-ibu hebat sampaikan. Ya, sebenarnya dari kelima posisi kontrol ini kita pernah melaksanakan. Cuma mengalami. Cuma kadang kita tidak sadar ya ibu-ibu, kita tidak sadar ya, terutama pernah ini. Kadang juga seperti ini misal di kelas tuh ada Dimas dengan Ani. Ani nangis karena Dimas, biasanya kan kita pasti ya bukan bilang gini, Dimas
sebagai apa Ibu? Iya, membuat rasa bersalah. Iya, karena jadi Dimas itu nanti nah ya. Ibu kembali lagi 5 posisi kontrol guru yang kita laksanakan memang kembali lagi ke ke kondisinya. Ya, kondisinya seperti apa? Misal kalau sampai ke bullying, kekerasan, kalau hanya cuma dengan teman, kita posisi kontrolnya hanya sebagai teman, bisa tidak mempan tidak kira-kira ibu-ibu? Iya, makanya 5 posisi kontrol ini kita lakukan, kita terapkan itu kembali lagi ke kondisi kelas kita masing-masing. Iya, sinkron. Karena kondisi kelas kita masing-masing kan berbeda-beda. Terutama apalagi untuk ibu guru mata pelajaran yang mungkin hanya seminggu sekali bertemu. Ya, makanya nanti bagaimana cara kita menerapkan ke-5 posisi kontrol itu di dalam kelas, masuk nanti ke restitusi. Iya, bersambung terus, jangan bersambung. Lanjutkan. Nah, sedikit lagi sebentar. Nah, ini ada contoh kegiatan guru yang melakukan 5 posisi kontrol ini yang gagal dan berhasil. Jadi kalau sebagai penghukum menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kalau kayaknya kalau sampai menyakiti, menghadik kita tidak ya ibu-ibu, paling cuma biasanya ini paling kita juga menghukumnya paling gini. Kalau yang tidak piket, Ani besok bersihkan WC. Nah, biasanya kan paling seperti ya Bu. Itu oh gitu ya. Oh tidak boleh. Sebenarnya kita juga menghukumnya, kita ada alasan untuk apa? Untuk kebaikan bersama-sama. Ya, nah, bagaimana cara kita menerapkan ke-5 posisi kontrol tadi? Nah, melalui ini ibu-ibu, restitusi. Apa itu restitusi? Ya, nggak ada IT-nya ya. Oh, enggak. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses kolaborasi, kerjasama siapa? Ya otomatis kerjasama guru dan murid yang akan kita restitusi. Kolaborasi, mengajarkan murid supaya untuk apa? Untuk mencari solusi bersama ibu-ibu, mencari solusi bersama, membantu murid untuk berpikir apa toh yang telah kamu lakukan, salah atau tidak, sesuai tidakkah dengan keyakinan di kelas kita. Nah, kalau sudah kita beri masukannya. Ketika sudah, oh ya Bu, saya belum bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Nah, kita sama-sama mencari apa? Mencari solusi. Bagaimana kita memperlakukan murid kita bersama-sama. Oh, berarti ayo kita sama-sama mencari solusi untuk masalah ini. Nah, itu namanya restitusi ibu-ibu. Jadi kita tidak hanya menyalahkan, tapi sebenarnya tidak menyalahkan, kita memberitahu bahwa itu salah dan kita mengajak untuk mencari solusi untuk masalah tersebut. Nah, itu restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9 ibu, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Ya, otomatis ketika kita berbuat kesalahan, namanya penyesalan kan pasti datangnya di akhir ya ibu-ibu, gak mungkin penyesalan di awal. Kalau penyesalan di awal otomatis mungkin semua orang di sini tidak pernah melakukan kesalahan ya. Jadi kita belajar ketika membuat kesalahan, oh kamu pernah tuh seperti kita, kembali lagi ke flashback ke sebelumnya. Terus izin kedap, boleh nanti materinya di-share. Kasihan ibu foto nanti katanya. Siap pasti nanti di-share hasilnya semua nanti siap ya. Siap. Lanjut ibu-ibu, memperbaiki hubungan. Jelas ketika kita melakukan restitusi, kita akan berhadapan 4 mata, ada guru, ada murid. Jadi semakin hubungan kita dengan murid itu semakin terjalin. Nah, yang ketiga menawarkan. Ya, kita bukan memaksa, ayo pokoknya kamu harus ganti,
tasnya si Ani yang sudah robek. Nah, kan biasanya itu kalau ya Bu, kita tidak memaksa tapi menawarkan bagaimana caranya supaya tas Ani bisa baik lagi. Nah, nanti kita ada kasus-kasus yang akan kita pelajari sama-sama. Yang kelima, menuntun Bu. Kita menuntun kembali lagi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menuntun murid-murid kita semua sesuai kodratnya. Untuk apa? Untuk memperoleh yang pertama, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, selamat dan bahagia itu Bu. Sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara nggak harus cerdas, nggak harus pinter, selamat dan bahagia itu dua kata kuncinya. Iya, selamat dan bahagia untuk mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu dan manusia di lingkungan sekitarnya itu. Kalau ya lanjut mencari kebutuhan dasar. Nah, kembali lagi ketika kita melakukan restitusi, kita apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tadi yang kita ada kepuasaan, ada kesenangan, cinta kasih, kebebasan, nah terus bertahan hidup ya. Terus yang ketujuh, berfokus pada karakter. Jadi kembali lagi pendidikan karakter. Goal kita, apa itu goal kita sebenarnya? Tujuan kita pembelajaran ini yang pertama apa goalnya? Yaitu profil pelajar Pancasila yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya dengan tindakan tapi masuk ke karakter. Berfokus pada solusi. Jelas ketika kita mengadakan segitiga restitusi, nanti kita sama-sama mengarahkan menuntun murid kita untuk mencari solusi apa atau permasalahan dari yang telah terjadi. Nah, terakhir mengembalikan murid. Jadi mengembalikan murid yang tadinya merasa bersalah, jadi kamu tidak bersalah. Ini semua itu sudah, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Jadi nanti kita beri poin-poinnya. Nah, lanjut Bu. Nah, itu Bu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu? Ya. Nanti yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang bertanya apa itu menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas biasanya ketika guru-guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal manusiawi. Ibu juga dulu pernah berbuat salah, tapi di sini kita tidak menyalahkan. Kita sama-sama mencari solusi dan cerdas. Seperti itu intinya. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Lanjut. Ada pertanyaan sampai menstabilkan identitas? Udah. Lanjut. Soalnya masih ada kasus-kasus selanjutnya. Oke. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan. Guru berkata misal, kamu pasti punya alasan. Nah, misal nanti ada contoh segitiga restitusi yang saya dan Bu Betty lakukan bersama dengan 2 murid. Kita sama-sama nanti bisa menjadi pembelajaran untuk ibu-ibu hebat semua di sini. Nanti ada videonya ya. Seperti jadi kenapa kok anak melakukan kesalahan? Nah, kita tanya, mengapa kok kamu melakukan seperti ini? Apa alasannya? Ya, pasti kan ada alasannya. Jangan kita belum tahu alasannya, tolong kamu diingat. Ya, itu seperti itu. Itu namanya itu namanya menghukum langsung ya. Lanjut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kembali lagi. Nah, ketika di kelas ada keyakinan kelas, ada murid yang berbuat kesalahan, kita tanya kembali, apa nilai keyakinan kelas yang sudah kita percayai? Otomatis kan, iya aku tidak tertib tadi ya mungkin. Terus kamu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ya? Yang telah kita sepakati kembali lagi ke keyakinan kelas apa? Nah, terus terakhir setelah menanyakan keyakinan kelas, solusi apa nanti yang akan kita capai? Nah, biar lebih semangat, biar ibu tidak mengantuk, saya beri contoh kasus-kasusnya. Saya minta pendapat ibu-ibu semua. Sepakat ya? Sepakat, harus sepakat. Mau berberapa? Ada 4 kasus. Mau
izin mau berapa menit mangga di ini tuh ada kasusnya ini kasus 1 ya boleh dicoret-coret ibu boleh dicoret-coret ya sama-sama belajar kita ya dibaca kan namanya juga kasus biar tidak ngantuk biar kalau tadi sama Bu Betty kan udah banyak materi sekarang ke ini ke latihan soal berarti ya mangga ya siap pusing boleh ya pusing ditulis Bu ditulis ya itu hubungannya dengan posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar apa tuh yang dibutuhkan anak itu kok sampai melakukan tindakan seperti itu. Jadi ya ibu-ibu ini sambil ini aja ya cukuplah sampai jam 1. Ayo Umi mungkin membantu tulis di luar kelapa anu guys pikirin sertifikat boleh pulang boleh pulang boleh lewat saja sama narasumber berbeda-beda. Jadi kita sama-sama saling membedah apa toh itu yang harus kita ini, karena kita buat pembelajaran kita sama-sama. Siap kasus 1, Ibu izin? Siap? Boleh? Iya, maka dijelaskan dulu kasusnya apa, terus posisi kontrol Ibu Eni seperti apa.
Tidak saja. usah dibacakan. Gak usah ini aja, singkat aja Bu. Jadi Posisi kasus satu. kontrol Ibu Eni. Ibu izin, Ibu jelaskan dulu kasus satu ini misal, jadi ada 2 siswa, gitu. Ya, Iya. gak apa-apa, tidak harus sama posisi. Ya, ada sebuah kasus seorang guru tidak hadir kemudian digantikan oleh Ibu Eni. Ya. Ketika Bu Eni menggantikan guru yang tidak hadir, ada 2 siswa yang asik ngobrol, tidak memperhatikan. Kemudian ditegur oleh Ibu Eni dengan ramah sekali. Dia menganggap sebagai temannya untuk bekerja sama agar 2 siswanya itu mau mengerjakan tugas. Gitu. Kalau tidak, tapi dia akan melapor ke kepala sekolah. Ya. Itu, ya. Jadi kontrolnya dia menganggap siswa tersebut sebagai teman, dia sebagai pemantau juga Ada kata-kata di situ. Ya. tolong Tolong bantu bantu ibu. dia. Nah, tolong bantu ibu itu posisi kontrolnya apa ibu kira-kira? Sebagai apa? Tolong Sebagai bantu ibu. teman. Ya, sih bebas sebagai teman. Ya. Supaya ada kerjasamanya gitu. Ya. Sesuai Kalau Ayola, mengajak Ayola tugasnya dikerjakan nanti ibu ditegur. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Kamu sebaiknya. manajer. Apa? Bukan manajer. Pemantau. Bukan. Apa? Penghukum. Iya. Kan apa? Ayolah tugasnya apa ya? Oh ya, pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Karena apa? Ayo tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian ya mengerjakan tugas. Ya, lanjut Bu. Pembuat rasa bersalah, teman. Terus yang soal nomor 2 Bu. Kira-kira kalau sebagai ya. Nomor 2 Nomor 2. itu keesokannya Bu Santi memanggil Ya. memanggil Vivi dan Natali, Ya. 2 siswa yang melakukan kesalahan. Ya. Dia 5 posisi kontrolnya membuat merasa bersalah. Ya. Harus Terus mengakui, ya selain itu juga mencari mencari solusi Ya. ya. Tadi Pipi kan bilang ya mencari solusi. Ya, dia akan berusaha meminta maaf Siap. kepada Ibu Eni, Ya. kemudian juga kepada kepala sekolah. Ya. Nah, solusinya yang ketiga itu dia mempunyai gagasan ingin Ya. membuat keyakinan Ya, kelas. keyakinan kelas hebat. Ya, Betul. siap. Jadi supaya mempertahankan Ya. Bu Eni nanti ketika guru tidak hadir, dia meminta Bu Eni untuk menggantikannya kembali. Siap ya. Oke. Keyakinan kelas. Terima kasih. Hebat untuk kasus 1. Terima kasih. Lanjut untuk kasus 2. Yuk, izin. Oke. Izin. Ya, siap. Mangga. Oh, saya juga. Kasus itu. Ya, izin. Zai. Sabrina terlambat sekolah. Itu kasusnya. Dan dia salah mengenakan warna sepatu. Yang seharusnya sepatu berwarna hitam, dia menggunakan sepatu lain. Coklat ya. Ketika sampai di sekolah, Pak Lukman langsung mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu terlambat, kamu salah warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Berarti dia pembuat rasa bersalah. Benar ya, Bu Suci? Oke, kasus kedua. Sabrina sudah minta maaf dan mohon kembali ke Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Tapi Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau nggak berani mengambil sepatu pulang ke rumah, kamu dihukum selama sehari tidak boleh memakai sepatu selama di sekolah. Berarti dia adalah Penghukum hebat. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit video karena sudah ada ibu-ibu. Satu saja ya videonya. Besar banyak-banyak. Nah, ini contoh video segitiga restitusi. Berarti aku harus sebagai manajer. Nah, tuh. Kayak si Adit.
sudah selesai. Harap semua teman-teman kamu bisa selesai. Jadi saya tidak sempat menyelesaikannya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Keyakinan kelas yang mana coba? Sudah bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu yang kamu lakukan. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Nah, itu ibu-ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya ya sama Bu Betty laksanakan kemarin di tugas demokrasi konstekstual. Jadi ada 2 kasus yang kita terapkan melalui segitiga restitusi. Menjawab kembali tadi yang pertanyaan dari Bu Siti Lestari dan Bu Iis ya, bagaimana kok menggali supaya kok murid memiliki motivasi intrinsik, jadi dia supaya dia menghargai dirinya sendiri, tidak karena pingin tidak dihukum, tidak karena pingin dapat hadiah atau dapat bintang. Nah caranya salah satunya apa ibu-ibu? Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi. Kita panggil anaknya, kita tanya baik-baik masalahnya apa yang terjadi sampai dia alasan apa yang membuat dia melakukan seperti itu. Nah, terus selain itu juga kita menanyakan, apalagi kalau mungkin di kelas ibu-ibu semua sudah ada keyakinan kelasnya. Nah, langsung kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia tidak sepakati, dia melanggar seperti itu. Nah, kita tanyakan, setelah itu baru marilah kita sama-sama mencari solusinya bagaimana. Tapi ibu-ibu, yang namanya segitiga restitusi tidak kita laksanakan hari ini, besok langsung si Azza langsung ya, tugasnya langsung dikerjakan semua. Tidak ibu-ibu, semua butuh proses. Iya, prosesnya nanti kita belajar lagi, ada pembelajaran diferensiasi. Ada 3 strateginya, ada strategi konten, ada strategi produk, dan terutama strategi proses. Iya, nah ya, ya. Pokoknya semua kembali lagi ke komitmen kita. Apa tuh komitmen kita sebagai guru? Ketika kita mempunyai niat tujuan awal yang baik, insya Allah apa-apa yang akan kita lakukan ke depannya pasti akan baik. Tapi ketika niat awal kita sudah tidak baik, otomatis apapun yang akan kita lakukan ya ibu-ibu pasti ada saja halangannya. Kembali lagi kita dengan komitmen awal kita, yaitu yang pertama apa ibu-ibu? Mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk murid-murid UPTD SDN 2 Ciserah semua. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan lagi? Oh, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak. Saya pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Apa-apa yang baik itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi dari 2 pemateri kita sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh para pemateri berkah, bermanfaat, dan kita bisa mengambil manfaatnya ya, dan bisa mengimplementasikan atau menerapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, 2 jam tepuk tangan. Saya Wulan Ratna Suminar, Pustakawan UPTD SDN 2 Cisereh Purwakarta.
Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa senang karena saya memiliki pemahaman baru dan pengetahuan baru tentang disiplin positif di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka diperlukan kolaborasi yang baik antara warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru-guru, juga tenaga kependidikan, sehingga terciptanya lingkungan yang positif ini dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis Kustiani, guru PAI SDN 2 Cisere. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa mendapatkan pencerahan dan pengetahuan baru untuk menjalankan peran saya sebagai seorang pendidik dalam menciptakan budaya positif sekolah, dan saya bisa menerapkan dalam pembelajaran yang saya terapkan sehari-hari di kelas. Terima kasih kepada guru-guru, calon guru penggerak yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat ini untuk pembelajaran masa depan yang positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Ramadhani dari kelas 5A. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru karena kami menjadi lebih bersemangat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan yang kami buat. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakia kelas 5A. Membuat keyakinan kelas itu seru karena saya bisa memberikan ide untuk ketertiban kelas, jadi lebih semangat untuk melaksanakannya. Terima kasih ya Bu Guru.